Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ajazanil qiyami fil faridati lima syaqqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan ala ayyi hayatin sya'a. Seseorang yang tidak mampu berdiri di dalam sholat fardu karena masyaqqah, karena berat, karena sakit, karena berat yang ada pada dirinya ketika berdiri, maka diperbolehkan sholat duduk dengan bagaimanapun keadaan yang dia kehendaki. Yang penting posisi duduk, entah itu bersila, iftirosh atau tawarruk, itu bebas. Itu diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu berdiri. Hukum asalnya berdiri dalam sholat fardu itu wajib, tapi karena misal digunakan berdiri itu berat, boleh dengan duduk. Walakin naftirasyahu fi maudhi'i qiyamihi afdalu min tarabbu'ihi fil azhar. Meskipun bebas ala ayyi hayatin sya'a, tapi duduk iftirash ketika posisi berdiri dia tidak mampu, akhirnya duduk. Lah duduknya itu dengan yang afdal duduk iftirash, lebih utama daripada bersila menurut qaul azhar. Waman ajaza anil juluzi shalla muttaji'an. Sedangkan ketika tidak mampu duduk, maka sholat dengan ittija, dengan berbaring atau dengan tidur miring. Tidur miring, wajah atau bagian depan badan itu tetap menghadap kiblat. Miring berarti bisa kalau di Indonesia bisa kepala di selatan atau di utara, sama saja, yang penting wajah dan bagian depan badan itu menghadap kiblat. Kepala di selatan atau utara bisa, namun yang lebih utama kepala di utara. Fa'in ajaza anil itijai shalla mustalqiyan ala dhuhrihi wa rijlahu lil qiblati. Ketika tidak mampu tidur miring, maka sholat dengan tidur terlentang. Mustalqiyan ala dhuhrihi, tidur terlentang, tapi dengan cara kedua kakinya diarahkan ke kiblat. Maksudnya posisi kaki di arah barat, kepala di arah timur. Itu ketika berada di Indonesia, karena kiblatnya di barat. Berarti beda dengan ittija tadi, kalau tidur miring itu kepalanya bisa di utara atau selatan, tapi kalau tidur terlentang kepalanya di arah timur. Fa'in ajaza an dzalika kullihi au ma'a bitarfihi wa nawa biqalbihi. Apabila semuanya tidak mampu, maksudnya tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu ittija, maka sholatlah dengan menggunakan isyarat dengan mata dan niat di dalam hati. Jadi gerakan sholat itu diisyarati dengan mata, karena memang sudah tidak mampu bergerak tadi. Dan juga ketika sholat tidur terlentang itu wajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi biwad'i syai'in tahta ra'sihi, yaitu kepala berada di timur dan di bawah kepala diberi sesuatu supaya wajah itu terangkat dan bisa menghadap kiblat.
didangak nih di bawah kepala dikasih bantal misal supaya wajahnya itu bisa menghadap kiblat. Itu hukumnya wajib ya, wajibu. Dan wayumi'u biroksihi fi ruku'ihi wa sujudihi, menggunakan isyarah dengan kepala, dengan anggukan kepala ketika rukuk dan sujud. Itu kalau masih mampu menggerakkan kepalanya. Kalau sudah tidak mampu, fa'in ajaza anil ima'i biroksihi au ma'a bi ajfanihi, maka ketika sudah tidak mampu menggerakkan kepala untuk isyarat gerakan sholat, maka isyarat gerakan sholat menggunakan kelopak mata. Terus fa'in ajaza, ketika sudah tidak mampu lagi kelopak mata digerakkan, ajro arkana sholati ala qalbihi, maka mengingat sholat, membayangkan sholat, mengingat sholat, gerakannya mulai awal sampai salam di dalam hati. Diingat cukup di dalam hati saja, karena untuk menggerakkan kelopak mata misal sudah tidak bisa. Tapi walayatrukuha madama akluhu sabitan, itu ketentuannya ketika akalnya masih normal. Kalau akalnya sudah tidak normal, misal sudah pingsan atau sudah haram pikun sangat tua atau gila, itu sudah tidak wajib sholat. Wallahu a'lam.